Film Pengabdi Setan 2 yang digarap oleh Joko Anwar kembali menghebohkan dunia perfilman Indonesia. Bagaimana tidak, sutradara kenamaan ini mampu membuat audiens dalam bioskop menjadi histeris ketika pertama kali menontonnya. Hal ini juga yang membuat film Pengabdi Setan 2 menjadi viral pada awal-awal perilisannya. Setelah 5 tahun menjadi tanda tanya, arwah ibu kembali datang dan berlipat ganda di film Pengabdi Setan 2 ini. Film Pengabdi Setan 2 menceritakan tentang babak baru kehidupan keluarga bapak yang diperankan oleh Bron Peller dengan 3 anaknya, yaitu Rini yang diperankan oleh Tara Basro, Tony yang diperankan oleh Andy Arfian, dan Bondi yang diperankan oleh Nasar Anus setelah kematian ibu mereka yang diperankan oleh Ayu Laksmi. Mereka kini tinggal di sebuah rumah susun di daerah Jakarta Utara yang kumuh dan merupakan proyek pemerintah yang tak dilanjutkan. Tinggal di rumah susun memang terasa aman karena selalu ada tetangga yang akan menolong mereka. Namun, apakah mereka benar-benar mengenal tetangga-tetangganya? Kejanggalan pun mulai terasa di suatu malam yang berlatar hujan badai selepas kematian banyak penghuni rumah susun akibat suatu kecelakaan. Rahasia soal para penghuni rumah susun ini mulai terungkap perlahan-lahan seiring dengan berjalannya malam yang penting bagi para pengabdi setan. Oke, pada kesempatan video kali ini Admin Tanfan akan mereview singkat film Pengabdi Setan 2. Dan viewers, my name is Rehan and welcome to review film. Macem-macem aja kamu. Berpetualang dalam rumah hantu adalah pengalaman penonton yang mengikuti plot film Pengabdi Setan 2 ini. Di babak pertama film, penonton dikenalkan dengan fenomena sekte misterius yang menjadi landasan cerita dan menjawab pertanyaan di film pertamanya. Ekspektasi untuk babak selanjutnya sangatlah besar, melihat babak film ini yang sangat grand dan misterius. Memasuki babak kedua hingga akhir, cerita dalam film ini malah semakin sederhana dan menyempit layaknya tiap ruang di rumah susun ini. Tujuan karakter yang hanya ingin keluar dengan selamat dari rumah susun tersebut membuat penonton lebih fokus pada teror yang disajikan lewat elemen teknis film. Proporsi ini bisa dibilang seimbang karena penonton tidak perlu memusingkan plot cerita yang berliku di waktu yang bersamaan dengan jumpscare yang tak ada habisnya. Sayangnya masih banyak pertanyaan dasar soal latar film Pengabdi Setan yang kembali menjadi tanda tanya di sequel ini, termasuk sosok Darmina yang diperankan oleh Asmara Abigail yang masih belum terjawab. Apakah ini merupakan sinyal Joko Anwar untuk film Pengabdi Setan 3? Bagi penggemar film horor, film ini merupakan makanan yang mengenyangkan karena menghadirkan jumpscare demi jumpscare tiap adegannya. Hal itu membuat penonton tidak diberikan waktu untuk bernapas sejenak dari rangkaian teror dalam film ini. Menutup mata saat takut menyaksikan film horor tidaklah berlaku untuk penonton film Pengabdi Setan 2. Walau dengan mata tertutup, teror mengerikan masih dapat dirasakan lewat desain suara yang menggelegar. Isyal Tanjung sebagai sinematografer film ini mengajak mata penonton ikut berantisipasi dengan ancaman yang akan datang. Teknik kamera yang mengobservasi sempitnya rumah susun ini dan gerakan kamera yang tidak dapat diprediksi mampu membuat penonton masuk ke pengalaman mengerikan ini. Menggunakan cahaya praktikal seperti lilin senter lampu temeram, film ini sangatlah gelap. Hal ini membuat kejutan mengerikan semakin tak terduga. Bukan karya Joko Anwar jika tidak ada sentuhan isu sosial dan politik lewat karakter dan narasi filmnya. Kehadiran karakter-karakter baru menggambarkan isu sosial di tahun 1980-an yang juga masih kita alami hingga saat ini. Tari yang diperankan oleh Ratu Felisa hadir sebagai representasi perempuan yang mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial karena pekerjaan dan pakaiannya. Setiap memasuki rumah yang seharusnya menjadi ruang aman, Tari justru merasa ketakutan dengan niat buruk para lelaki yang sering melakukan catcalling padanya. Alih-alih takut untuk keluar, Tari yang berdaya justru keras dan berani melawan laki-laki yang mencoba untuk melecehkannya. Selain Tari, kehadiran sosok Ari yang diperankan oleh Fatih Unru juga merupakan gambaran dari kekerasan domestik yang dialami oleh anak. Ari bahkan tidak merasakan simpati kepada keluarganya lagi karena sepanjang hidupnya ia mengalami kekerasan fisik oleh orang tuanya. Kemudian sosok Wisnu yang diperankan oleh Muzaki Ramadan
berhasil mencuri perhatian dan menarik simpati masyarakat sebagai sosok anak yatim piatu yang harus dewasa di usia yang sangat muda. Wisnu yang tumbuh dengan orang tua difabel juga menjadi salah satu kunci di film Pengabdi Setan 2 ini. Penghuni rumah susun ini menjadi gambaran kemiskinan di Jakarta pada tahun 1980-an saat lapangan pekerjaan mulai terasa sulit dan orang-orang tinggal secara komunal. Isu politik tahun 1980-an soal penembakan misterius juga terus disuarakan Joko Anwar dalam film ini karena sama-sama memiliki isu kematian dan pembunuhan misterius. Secara keseluruhan, sequel film Pengabdi Setan ini adalah paket lengkap film horor Indonesia. Sekali lagi, Joko Anwar menaikkan standar perfilman Indonesia dengan film Pengabdi Setan 2-nya. Dan itulah review singkat untuk sequel film Pengabdi Setan garapan Joko Anwar. Dan di IMDb sendiri, film Pengabdi Setan 2 mendapatkan rating 7,4 dengan dirate oleh 1.200 penonton. Jadi gimana para penonton, siapkah kalian untuk menikmati film garapan Joko Anwar ini? Subscribe jika kalian suka. Saya Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.